Mari kita lanjutkan kajian kita berkenaan dengan istighfar. Dalam minggu ini kita menyelesaikan 2 berkenaan dengan istighfar, berkenaan dengan infak, berkenaan dengan yang terakhir berkenaan dengan jihad. Ya. Jadi istighfar itu banyak dimensi, ya. Dimensi dengan ibadah-ibadah yang terkait, ya. Kemudian berdimensi orang, ya, termasuk juga malaikat akan mendoakan kita. Nah, sekarang kita memasuki topik baru, yaitu berkenaan dengan pengampunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena ketaatan kita, ya. Ketaatan kita dalam surah Al-Anfal ayat 29, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, yaitu kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Luar biasa ini, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, jika kalian bertakwa bersungguh-sungguh keras, ya. Seperti saya sampaikan, berkenaan dengan takwa ini bertingkat-tingkat, ya, sampai yang tertinggi, ya, diberikan gambaran oleh Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Suatu cita-cita kita, ya, untuk sampai dan akhir hidup kita, mudah-mudahan takwa kita meningkat, ya. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tercapai, namun apa yang dikehendaki Allah terhadap kita, tentu itulah yang berlaku, ya. Yaj'al lakum, Dia akan menjadikan kamu, lakum, langsung ini, ya, kamu, ya, furqanan, furqan, pembeda antara yang hak dan batil. Ini berkenaan dengan sinonim daripada Al-Quran adalah Al-Furqan, ya, gitu. Wa yukaffir ankum sayiatikum, Dia akan menghapus dari kalian kesalahan-kesalahan kalian. Wa yaghfir lakum, Dia akan memberi ampun 2 kali, jadi, ya. 2 kali. Wa yukaffir ankum dengan wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil azim. Dimensi pengampunan ini otomatis, tidak perlu diminta lagi, ya kan? Apabila takwa kita terus meningkat, ya, kemudian
Allah memberikan kemampuan kita untuk memilih antara yang hak dan batil. Timbul pertanyaan kita, apakah datang sendiri? Nah, Furqan itu tentu bergerak, ya. Ada usaha kita, gitu, ya. Mudah-mudahan kita diampuni, ya, dihapus dosa-dosa kita. Artinya bergerak. Mari kita lihat kata-kata Furqan itu di dalam surah Al-Baqarah, ya kan? Sekarang coba kita ingat lagi suatu pertanyaan, bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan Ramadan itu bulan apa? Pada umumnya jawab, bulan Ramadan itu bulan puasa, ya kan, gitu. Tapi Al-Quran lain, ya. Bulan Ramadan itu bulan diturunkan Al-Quran. Kita terbalik, salah, mendefinisikan tidak menurut Quran. Apa itu bulan Ramadan? Bulan puasa, nah, gitu kan. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkan Al-Quran, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, yang diturunkan padanya Al-Quran untuk siapa? Hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Ada awal Furqan, ya. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia siapapun, orang tidak beriman, orang yang beriman. Ada suatu perintah yang implisit di sini. Hudal linnas. Kalau bentuk pertanyaannya, sudah belum kamu menyampaikan Al-Quran itu, isi Al-Quran itu pada orang-orang yang tidak beriman, manusia lainnya? Implisit itu pertanyaan itu, ya. Hudal linnas, bertanya kepada diri kita, sudah belum kita sampaikan isi Al-Quran itu kepada saudara-saudara kita yang tidak seagama? Nah, gitu, ya, pertanyaan itu. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan ke arah huda. Saya baru mengerti ayat ini, betul-betul mengerti, ya, setelah Profesor Dr. Marus Bokil meneliti, ya, mayat Fir'aun. Dia menemukan garam di dalam mayat Fir'aun, sehingga mengarahkan dia kepada keyakinan. Itu dari sisi itu, ya. Memang kalau dari sisi tafsir, ya, artinya ayat Quran itu dijelaskan dengan ayat bil ayat, itu ayat itu dari sisi pelajaran tafsir. Tapi dari kenyataan, ya, berarti kita bisa, ya, melalui pendekatan ilmu, ya, ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Ya. Dengan demikian, misalnya, gitu, ya, kalau seorang dokter berdakwah pada dokter lainnya, dokter satu ini yang beragama Islam, dokter lainnya itu tidak beragama Islam, dia bisa berdakwah melalui ilmu kedokteran, gitu, ya. Sehingga misalnya kalau si dokter tahu bahwa proses kejadian manusia di dalam kandungan itu persis sama, disampaikan ke dokter lain,
ya. Itu bahasa yang mudah, saling mereka ngerti. Kemudian dokter yang Islam tadi menyetir ayat Al-Quran, ya. Itu bahasa yang mereka bisa lakukan. Maka banyak sekali dokter-dokter yang masuk Islam karena pengetahuan mereka terhadap proses kejadian manusia. Jadi ada dokter, satu dokter nanya, di zaman Rasulullah itu ada belum alat yang mengetahui? Belum ada alat kan, gitu kan? Masuk Islam banyak sekali itu, ya. Minal huda wal furqan. Nah, ini berkenaan dengan kita wal furqan ini tadi. Jadi tidak ada cara lain untuk mengetahui Al-Furqan itu kita kaji Quran. Tidak ada cara lain sambil diperkuat dengan hadis-hadis yang berkenaan, gitu kan? Furqan gitu. Jadi di sini ada 5 kata yang berkenaan dengan Al-Quran, ya, dideret ke 5 kata yang sebenarnya kata-kata itu Quran semua, gitu ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, 1. Hudal linnas, huda, 2. Wa bayyina, 3. 4 banyak. Minal huda sama, wal furqan 4. Dideretkan 4 itu, ya. Bagaimana Profesor Dr. Maurice Bokil itu menemukan garam di dalam mayat Fir'aun. Nah, penemuan garam di mayat Fir'aun bagi dia, ya, merupakan bayina, penjelasan yang mengarah huda, ya. Begitu dia menemukan garam yang berada di jasad Fir'aun, nih kalau orang sudah ada petunjuk. Yang lainnya, tim lainnya, anggota tim lainnya bilang, jangan diberitahu orang Islam, kita rahasiakan. Itu orang namanya tidak ada hidayah di dalam hatinya. Tapi Maurice Bokil bertanya, coba cek apa yang diberitakan di dalam Injil dan Taurat. Ya, teman-temannya melaporkan bahwa ada berita mengenai tenggelamnya Fir'aun, gitu kan? Berita tenggelamnya Fir'aun. Dia berpikir, ya, kalau begitu punya dugaan dia, Al-Quran juga ada, ya. Terus dia berangkat ke Mesir, menemui temannya, ya, orang Islam yang sama-sama keahliannya. Dia bilang, ini kami menemukan di dalam mayat Fir'aun itu garam. Kata temannya dari Mesir, kami sudah tahu, gitu kan? Kami sudah tahu. Ditunjukkanlah ayat surah Yunus ayat 92, gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu, badanmu, agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Begitu dia mendengar ayat ini, dia bilang, saya percaya dengan kitab ini, dan dia masuk Islam, gitu, ya. Karena ini Taurat beritanya, Injil beritanya ada mayat yang Fir'aun tenggelam, ya kan, gitu. Tapi di sini lebih tegas lagi bahwa
mayatnya itu akan diselamatkan gitu. Jadi dengan mayat akan diselamatkan terbukti bagi dia. Bayyinatun minal huda, petunjuk bagi dia untuk percaya kepada Al-Quran dan ia masuk Islam. Saya baca ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fal yauma nunajjika bi badanika. Ya. Pada hari ini, maka pada hari ini kami selamatkan kamu, jasadmu, litakuna liman khalfaka ayah, supaya jadi pelajaran orang-orang setelah kamu. Wa inna katsiran minan nas, tapi kebanyakan manusia an ayatina la ghafilun. Ya, ayat-ayat bukti-bukti kebesaran Allah itu mereka lalai ya. Saya kira mudah-mudahan kita di dalam hati kita semakin banyak nilai-nilai ayat-ayat Quran yang masuk di dalam hati kita, yang bersifat membedakan antara yang hak dan batil, semakin banyak menunjukkan kita semakin banyak ketakwaannya. Mudah-mudahan kita dihapus dosa-dosa kita, mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosa kita secara otomatis tanpa diminta, tanpa mengucapkan astagfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.